Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap diri kamu. Saya masih akan mengarah terhadap diri kamu, dimana ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, apa yang akan terjadi di bulan Juli? Apakah ada yang harus kamu bayar atau memang ada pihak lain yang harus membayarnya terhadap diri kamu? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja bersifat tidak resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut benar-benar mengharapkan yang namanya perubahan, mengharapkan yang namanya kestabilan, mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Di sisi lain, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap kondisi satu energi tersebut, apa yang dia lakukan dan apa yang sedang dia rencanakan sepertinya hanya bersifat formalitas dan bersifat omong kosong.
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan dan yang selama ini kamu bangga-banggakan. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki, sepertinya sisi batin untuk saat ini saya melihat benar-benar dalam kondisi yang tersiksa. Sisi batin yang seakan-akan menerima pertengkaran dari berbagai pihak. Sisi batin yang dimana diri dia tidak bisa menentukan terhadap satu pilihan. Sisi batin yang menerima situasi kematian secara fisik, kematian secara keuangan akibat dari kebodohan dan akibat kesenangan yang dia lakukan di luaran sana. The Death, kartu pertama yang muncul, geng. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya berbicara di sisi lainnya dan menggabungkan antara posisi energi kamu dengan posisi energi manusia ini, sepertinya ketika berdampingan terhadap diri kamu, manusia ini terlalu banyak menyimpan sesuatu hal tanpa kamu ketahui. Manusia ini seperti orang yang begitu sangat misterius, menutupi kesalahan, di mana ketika diri dia menutupi kesalahannya, memperlakukan diri kamu agar diri kamu disalahkan. Kalau saya mencoba menggabungkan kembali antara posisi energi kamu dengan posisi manusia ini, sepertinya manusia ini sangat pintar untuk mempergunakan lidahnya untuk menggiring berbagai opini yang seakan-akan isi dari opini tersebut menggambarkan diri dia yang terzolimi. Lidah yang sangat berbisa untuk menghancurkan diri kamu, lidah yang sangat berbisa agar diri kamu memberikan kesempatan kembali terhadap manusia ini, lidah yang sangat berbisa untuk memanfaatkan diri kamu dari berbagai aspek. Wow. Bermanis-manis di depan kamu yang seakan-akan tindakan tersebut membuat diri kamu yakin bahwasannya manusia itu pilihan tepat di dalam kehidupan kamu. Akan tetapi kemanisan yang dia berikan terhadap diri kamu justru memutarbalikkan posisi diri kamu. Tujuannya apa? Agar diri kamu memprioritaskan manusia ini. Manusia yang menuntut segala sesuatunya harus sempurna yang kamu berikan terhadap manusia ini. Tetapi ketika diri kamu melakukan hal
tersebut justru manusia ini melakukan kelicikan. Manusia yang hanya selalu memberikan diri kamu pengaruh buruk, manusia yang selalu membuat sisi batin kamu ataupun sisi perasaan kamu berada di dalam kondisi kematian. Kematian, wah geng. The Death, kemunculan kartu pertama kalau saya memutarbalikkan kondisi dan mengarah terhadap posisi energi kamu. Bisa saja selama ini kamulah orang yang lebih dominan untuk membangkitkan hubungan asmara kamu terhadap manusia ini. Kamulah yang lebih dominan untuk mengarahkan manusia ini, di mana ketika diri kamu mengarahkan manusia ini karena memang diri kamu menginginkan suatu hubungan untuk dinikmati di masa tua. Kamu memperjuangkan, mereka hadir untuk menghancurkan. Kamu mempertahankan, manusia ini hadir untuk memberikan kekecewaan. Wow. Di sisi lain, kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap posisi energi manusia ini, sepertinya faktor utama yang membuat diri kamu tidak mampu untuk melupakan, tidak mampu untuk bergerak, karena memang permainan ini orang. Permainan ini orang yang secara tidak langsung mengikat sisi batin kamu agar batin kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Berusaha untuk berdiri sendiri, ketika berusaha ingin berdiri sendiri, ujung-ujungnya kembali seperti semula. Ketika ingin membina hubungan asmara yang baru terhadap posisi energi yang baru, manusia ini memperlakukan diri kamu secara batin agar diri kamu tidak melanjutkan hubungan asmara baru tersebut. Apa yang barusan saya katakan, wak geng, saya masih mengarah terhadap posisi energi diri dia, belum mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Wow, luar biasa manusia ini. Ibarat ular berkepala dua, ketika mematuk mangsanya tidak bisa berkutik apapun. Wow. Nah, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan topik yang saya katakan di awal tadi, kemunculan kartu The Death ini, memang saya mengakui, kehidupan di masa lalu kamu semuanya bersifat kematian. Bersifat kematian yang dimana diri kamu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Tidak pernah mendapatkan yang namanya kestabilan. Tidak pernah mendapatkan yang namanya kenyamanan. Saya mengakui hal tersebut. Benar-benar saya mengakui. Tetapi dengan kemunculan kartu The Death ini, saya melihat dalam waktu dekat atau di bulan Juli, situasi kematian yang pernah kamu terima itu merupakan awal di mana diri kamu
mendapatkan lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Lembaran baru, wakil. Di sisi lain, kalau saya masih mengarah terhadap posisi energi kamu, saya ingin bertanya, apakah baru-baru ini ada yang terjadi di dalam tubuh kamu tetapi di luar dari logika kamu? Dan apakah baru-baru ini ada seseorang yang telah meninggalkan diri kamu tetapi dalam tanda kutip keanehan? Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Bisa saja kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap hal mistis dengan kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Unsur air tidak dapat disentuh tetapi dapat dirasakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 10 pedang. 10 pedang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya menarik satu pedang tersebut dan mengarah terhadap diri kamu, wow, situasi kematian yang pernah kamu rasakan, faktor utamanya adalah pengkhianatan. Pengkhianatan baik secara keuangan, pengkhianatan secara pekerjaan, pengkhianatan secara hubungan asmara, pengkhianatan secara bisnis. Faktor utamanya 10 pedang ini, Wak Geng. Dari situasi pengkhianatan itu, kamu mulai untuk membangun suatu pondasi. Dari situasi pengkhianatan itu, kamu mulai untuk berpikiran secara logika. Kenapa ketika diri kamu menerima situasi yang merugikan, kamu mempergunakan logika kamu? Di saat diri kamu menjalankan hubungan asmara, kenapa logika kamu tidak kamu pergunakan? Kalau seandainya logika kamu pergunakan ketika diri kamu menjalankan hubungan asmara tersebut, mungkin kedua kartu yang saya pegang ini tidak akan pernah kamu rasakan. Dan mungkin manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan atau manusia yang selama ini kamu prioritaskan tidak akan pernah memperlakukan diri kamu di luar dari logika kamu. Dan tidak akan pernah membuat diri kamu dikecewakan kalau seandainya di masa lalu diri kamu mempergunakan logika kamu. Tetapi untuk saat ini, saya tidak bisa menyalahkan diri kamu. Semua sudah terjadi, tetapi hal yang pernah terjadi tersebut, kamu ambil nilai positifnya, di mana ketika diri kamu mengambil nilai positif tersebut, kemunculan kartu The Death dan kemunculan kartu 10 pedang ini akan merubah situasi kamu menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Awal untuk menikmati lembaran baru di dalam kehidupan kamu untuk menaiki anak tangga berikutnya. Di sisi lain, kedua kartu yang saya pegang ini sepertinya rasa sakit hati kamu itu untuk saat ini secara perlahan-lahan sudah terbayarkan dengan kabar dari manusia tersebut. Di mana kabar itu siapa tahu baru-baru ini diri dia memberikan diri kamu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut ingin kembali tetapi kamu sudah menutup buku dari manusia ini. Kematian dan 10 pedang. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu The Hangman. Kaki di atas, kepala di bawah. Kalau saya mengategorikan posisi energi kamu di dalam kartu yang saya bukakan ini, sepertinya lagi-lagi kamulah seseorang yang lebih dominan terhadap hubungan asmara kamu. Dominan tanpa memperdulikan bagaimana kondisi kehidupan kamu. Yang kamu pedulikan untuk memprioritaskan hubungan tersebut, tetapi hubungan itu memberikan diri kamu kerugian, bukan keuntungan. The Hangman, perjuangan yang dilakukan dengan merintih kesakitan, perjuangan yang dilakukan dengan rasa kepedihan, perjuangan yang dilakukan dengan rasa yang tersakiti. Wow, luar biasa diri kamu. Sangat kuat diri kamu. Ibarat luka disiram jeruk nipis, air jeruk nipis. Luka tersebut pasti sangat pedih. Tetapi kepedihan itu masih kamu pertahankan karena memang ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu untuk mempertahankannya. Saya tidak tahu apa yang menjadikan satu faktor tersebut. Sepertinya yang saya lihat ini, kamu tidak terima yang selama ini kamu bangun jatuh terhadap manusia tersebut. Luka disiram dengan air jeruk nipis. Betapa pedihnya luka tersebut. Wow, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 4 pedang. 4 pedang, wah geng. Kamu bisa melihat secara nyata bagaimana posisi gambarnya. Mental yang busuk, mental seperti bangsat yang telah menyiram diri kamu dengan air jeruk tersebut. Seseorang yang bermental bangsat yang menyiram luka tersebut dengan air jeruk nipis begitu sangat pedih. Wow. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu. Kalau seandainya kita bertemu secara face to face, kedua tangan ini akan memeluk akan memeluk diri kamu dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Saya mengerti dan saya paham bagaimana keadaan kamu. Tetapi dari situasi tersebut, saya melihat ada suatu perubahan yang akan kamu dapatkan di bulan Juli. Perubahan yang kamu putarbalikkan terhadap manusia ini, yang dimana ketika diri kamu memutarbalikkan kondisi tersebut, kamu akan memberikan dan membuktikan, saya bisa tanpa diri kamu. Dan saya akan membalas apa yang kamu perlakukan dengan cara yang positif. Ini Dewa Geng. Rasa kesedihan yang begitu sangat mendalam. Wow, saya ingin menangis melihat keempat kartu yang saya pegang ini. Kalau saya mengarahkan terhadap ke energi kamu. Saya tidak tahu harus berbicara apa sampai diri saya menarik nafas sedalam-dalamnya. Karena energi kamu terkoneksi terhadap energi saya, seakan-akan kapan
Sang Pencipta memberikan diri saya perubahan. Kapan alam semesta mengubah kehidupan saya? Daripada diri kamu berpikiran seperti itu dan menyalahkan, lebih baik kamu tenangkan batin kamu dan kamu melakukan yang namanya meditasi. Itu Dewa Geng. Kalau saya berbicara dari nilai positifnya dari keempat kartu yang saya pegang ini dan terhadap posisi kehidupan kamu di masa lalu, yang dimana diri kamu lebih dominan memperjuangkan. Sepertinya apa yang kamu perjuangkan di dalam hal tersebut di bulan Juli akan diputarbalikkan oleh alam semesta. Dan rasa sakit hati kamu itu akan terbayarkan. Terbayarkan dalam kondisi diri kamu akan menerima kabar dari seseorang yang telah menyakiti diri kamu, yang dimana kabar tersebut letaknya terhadap kemunculan kartu The Death. Segala aspek akan berhenti secara otomatis, baik secara fisik maupun keuangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. 5 cawan berada di atas kepala seseorang. Kalau saya mengambil satu cawan saja dari kelima cawan tersebut, sepertinya manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan benar-benar dalam kondisi yang seperti orang mengemis, meminta bantuan. Saya tidak tahu apakah baru-baru ini diri dia meminta bantuan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu menutup, atau memang manusia ini meminta bantuan dari berbagai pihak. Ini Dewa Geng. Kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah memberikan sinyal terhadap rasa sakit hati kamu yang akan terbayarkan. Sinyal dari rasa sakit hati kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya menggabungkan ketiga zodiak yang akan saya katakan mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius, masih ada peluang di mana rasa sakit hati kamu itu akan diputarbalikkan menjadi kestabilan. Ini Dewa Geng, The Emperor. Raja di atas raja, ratu di atas ratu, kestabilan di atas kestabilan, kebahagiaan di atas kebahagiaan akan secepatnya hadir dan muncul di dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Target yang selama ini kamu tunggu-tunggu akan jatuh terhadap kehidupan kamu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, kartu ini sinyal kedua yang seakan-akan membuktikan rasa sakit hati kamu itu sudah terbayarkan. Kondisi diri dia benar-benar tidak lagi memiliki power. Tidak memiliki power, terpuruk dalam keuangan, mental seperti orang depresi, memprioritaskan hubungan kesenangan, tetapi hubungan kesenangan tersebut tidak memberikan diri dia keuntungan, melainkan kematian, berhenti secara otomatis. Kalau saya menutup keempat kartu ini, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Wow. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra.
Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kata justice, sepertinya di bulan Juli kamu akan diperlihatkan terhadap seseorang yang akan menerima suatu karma. Karma yang berbicara terhadap mental orang seperti mental bangsa. Karma akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Karma tersebut jawaban dari rasa sakit hati kamu. Bukan terhadap pihak lain ini, Wagen. Terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, karma itu akan jatuh. Akan muncul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. The Devil, Justice. Justice, The Devil. Iblis, karma. Karma, iblis. Karma dari hubungan kotor. Hubungan kotor memberikan karma yang dimana karma itu penyakit. Penyakit menimbulkan situasi kematian. Saya tidak tahu apakah selama ini manusia yang pernah kamu prioritaskan dalam kondisi sakit-sakitan ketika mengabaikan diri kamu atau ketika bersama dengan diri kamu. Wow, unsur air, unsur tanah, unsur udara, unsur api. Api, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Semuanya jatuh terhadap keempat kartu ini. Rasa sakit hati kamu terjawab dengan keempat kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang lebih dominan untuk menguasai kamu akan menerima karma, di mana karma itu dari hubungan kotor, yang dimana hubungan kotor itu menimbulkan penyakit dan posisi mental seperti orang stres, keadaan keuangan terpuruk. Oke, Wak Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok, aku akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.